Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mas Edi 88. Channel yang selalu memberikan informasi dan edukasi seputar dunia peternakan, khususnya peternakan entok. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas ya sedikit permasalahan yang sering dialami oleh teman-teman peternak di mana saja. Biasanya itu mengalami telur yang infertil. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai telur infertil dan apa yang menyebabkan telur infertil itu, penyebabnya, terus dan apa telur infertil itu. Jadi yang pertama saya sampaikan, untuk telur infertil itu adalah telur yang enggak ada isi atau kopong, atau telur yang enggak ada embrio. Walaupun dierami seperti apapun pasti tidak akan menghasilkan anakan atau DOE. Jadi sia-sia ya. Dan masalah telur infertil itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Faktor yang pertama itu ya tentu jelas dari indukan itu sendiri, dan yang kedua biasanya itu disebabkan oleh pakan yang tidak bagus. Yaitulah mengapa saya membahas tentang masalah ini. Oke, yang pertama itu yang harus diperhatikan ya, untuk indukan sendiri ya. Kalau teman-teman itu tidak ingin rugi atau mengalami telur yang infertil, itu memang saya sarankan untuk memelihara indukan itu yang benar-benar sudah mapan. Dan untuk usia indukan yang sudah mapan itu kisaran antara ya, untuk betina itu minimal itu 7 bulan minimal ya, 7 bulan ke atas. Terus untuk pacaknya sendiri atau jantannya itu minimal 10 bulan. Lebih bagus malah usia yang 1 tahun ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau indukannya itu bagus atau genetiknya bagus, walaupun pejantannya muda, terus betinanya muda, itu juga telurnya yang dihasilkan itu fertil semua, itu juga ada. Jadi ini yang saya katakan itu kebanyakan ya, tapi tidak semua. Tapi kebanyakan yang saya alami, kalau untuk indukan yang usianya masih relatif muda itu biasanya sering mengalami telur yang infertil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk faktor yang kedua itu biasanya disebabkan dari pakan. Pakan yang kurang bagus, pakan yang nutrisinya tidak lengkap, itu juga bisa mempengaruhi telur itu menjadi telur yang infertil. Jadi teman-teman saya sarankan ya, kalau untuk memelihara indukan, kalau indukannya sudah bertelur beberapa kali, kalau teman-teman itu kasih makan biasa-biasa saja sih tidak masalah. Tapi kalau untuk biasanya yang pertama perdana bertelur itu sebaiknya kita kasih pakan yang memang betul-betul bagus. Nah, pakan yang bagus itu adalah seperti ini ya. Kalau untuk meningkatkan telur ya, itu biasanya saya ya kasih sentrat petelur seperti itu. Terus daun
mengkudu. Nah, daun mengkudu itu juga bagus, terus dicampur dengan pakan biasa seperti yang sering kita berikan. Jadi saya hanya berikan 2 itu, dan kalau untuk apa, untuk campurannya itu biasa saya kasih turbo dan E4, hanya itu saja biasanya ya. Itu untuk meningkatkan telur yang dihasilkan dan untuk apa ya, meningkatkan kefertilan telur tersebut. Jadi saya hanya memberikan 4 macam itu ya. Yang pertama itu sentrat petelur, itu wajib. Nah, sentrat petelur. Terus yang kedua itu daun mengkudu. Yang ketiga itu turbo. Nah, turbo itu banyak ya, dijual di toko-toko pakan. Dan yang keempat itu E4. Nah, jadi keempat bahan tersebut itu dicampurkan ke rangsum pakan yang selalu kita berikan. Misal kita itu sering memberikan, terus biasanya dedak sama nasi sisa, terus sama apa-apa aja ya, keempat bahan tersebut itu dicampurkan ke dalam pakannya. Untuk takarannya sendiri ya, kalau untuk sentratnya ya paling 1 genggam. Terus untuk turbonya ya dikira-kira sendirilah, karena itu bentuknya bubuk ya, dicampur. Terus kalau untuk daun mengkudunya ya seperlunya saja. Tapi kalau bisa itu daun mengkudu itu rutin ya kalau untuk indukan, karena itu bisa meningkatkan kefertilannya, itu memang sangat bagus. Kalau E4 ya memang hari-hari lah saya berikan E4 1 tutup botol. Jadi itulah rangsum pakan yang biasa saya berikan ke ternak-ternak saya, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus. Dan ya enggak 100% lah, tapi ya minimal 85% pasti tingkat keberhasilannya itu pasti ada. Misal telur itu yang dihasilkan, ini saya kasih contoh ya, telur itu 17, biasanya yang zong itu yang infertil itu 2, yang fertil 15. Terus yang fertil itu juga enggak semua biasanya itu menetas ya. Itu kan kalau semua menetas itu tergantung dari tingkat pengeraman indukan itu sendiri. Kalau tingkat pengeramannya bagus ya yang fertil itu bisa menetas semua, tapi biasanya itu ya ada yang tidak jadi 1 atau 2, itu wajar teman-teman. Tapi yang saya katakan di sini itu telur yang fertil ya. Kalau telur yang menetas itu beda lagi soalnya, karena itu tergantung dari cara mengerami indukan itu tersebut. Jadi seperti itu. Itu harus teman-teman bedakan ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman dimanapun Anda berada, dan dukung terus channel ini supaya kedepannya terus berkembang dan selalu memberikan informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.